Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Setiap manusia tidak lepas dari pergumulan kehidupan. Setiap orang tidak luput dari tekanan hidup. Ada tips terbaik dari Yesus untuk mengatasi semuanya itu. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang mengasihi kami sampai detik ini, Engkau menghendaki kami semua berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Saat ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30 dalam bingkai judul Ajakan Juru Selamat. Dari bagian Alkitab ini saya akan membacakan bagi kita semua ayat 30 sebagai pijakan perenungan saat ini tanpa mengabaikan ayat-ayat yang lain. Mari kita dengarkan Matius pasal 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kuk merupakan kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau sapi untuk menarik bajak, menarik pedati, dan sebagainya. Jika kuk itu dipasang pada manusia untuk menarik pedati, pekerjaan tersebut tentu merupakan pekerjaan yang berat. Mengapa? Karena berat, manusia tidak mau mengerjakan pekerjaan tersebut dan mengenakan kuk tersebut pada binatang, kerbau, atau sapi, atau lembu. Kuk merupakan sesuatu yang berat jika dikenakan kepada manusia. Sedangkan beban adalah barang yang berat yang dibawa, yang dipikul, atau dijunjung. Beban juga mengandung arti kiasan, yaitu sesuatu yang berat atau sukar yang harus dilakukan atau ditanggung. Jadi baik kuk maupun beban, keduanya merupakan sesuatu yang berat, yang dipikul, atau ditanggung oleh manusia. Dalam teks bacaan kita saat ini, kita menemukan ucapan Yesus yang menarik untuk kita simak dan telusuri. Di sini, Yesus bersabda dalam ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalimat ini sangat kontroversial. Ucapan Yesus ini membuat kita bertanya, mengapa Yesus menyebutnya enak dan ringan? Bukankah yang namanya kuk dan beban itu sama-sama berat? Mengapa Yesus mengatakannya ringan? Mari kita perhatikan sekali lagi ucapan Yesus ini agar kita mengerti dengan baik apa sesungguhnya maksud Yesus dengan ucapannya ini. Dari ayat 30 kita membaca, ternyata kuk yang enak adalah kuk yang dipasang oleh Yesus. Dan beban yang ringan adalah beban yang dipasang oleh Yesus. Artinya, jika kuk itu datangnya dari Yesus, jika beban itu datangnya dari Yesus, kuk dan beban itu pasti ringan. Lalu, mengapa kuk dan beban itu menjadi ringan? Apakah Yesus mengubah berat dari kuk itu? Apakah Yesus akan mengubah berat dari beban itu sehingga dia menjadi lebih ringan? Apakah itu maksudnya? Saudaraku, untuk mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita lihat ayat 30 ini dalam bingkai perkop ajakan juru selamat dari ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Dalam ayat 25, penginjil Matius menulis begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Pada waktu itu, demikian penginjil Matius mengawali perikop ini.
Pertanyaan kita, kapan? Kalau disebut di sini pada waktu itu, pertanyaan kita, kapan? Kapan itu? Jika kita melihat perikop sebelumnya, maka kita akan tahu bahwa waktu yang Yesus maksudkan menunjuk pada peristiwa ketika Yesus mengecam 3 kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Jadi pada waktu itu, pada waktu dia mengecam 3 kota ini, 3 kota ini dikutuk oleh Yesus karena mereka tidak bertobat sekalipun telah melihat banyak mujizat yang Yesus nyatakan di kota itu. Yesus sangat-sangat prihatin ketika dia menyaksikan penduduk di kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Para murid Yesus banyak yang berasal dari kota ini. 3 kota ini dikutuk oleh Yesus karena mereka tidak bertobat sekalipun telah melihat banyak mujizat yang Yesus nyatakan di kota itu. Yesus mengatakan andai kata mujizat yang sebanyak ini terjadi di kota Tirus dan Sidon, 2 kota yang terletak di luar daerah Israel, 2 kota yang selama ini disebut sebagai kota kafir oleh orang Israel. Andai kata mujizat yang sebanyak ini terjadi di 2 kota ini, sudah lama penduduk Tirus dan Sidon bertobat. Dan ada juga 2 kota lain yang disebut oleh Yesus, kota di zaman perjanjian lama yang dihancur leburkan oleh Tuhan, yaitu kota Sodom dan Gomora. Andai kata mujizat sebanyak ini terjadi di kota Sodom dan di kota Gomora, pasti mereka akan bertobat dan sampai hari ini kota itu tetap berdiri. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa? Mengapa orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak percaya pada mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan tidak bertobat dari dosa-dosa mereka? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita temukan jika kita menelusuri latar belakang kitab Matius. Saudara, kitab Injil Matius adalah kitab Injil yang ditulis oleh Matius, murid Yesus, atau juga yang sering disebut Lewi. Kitab ini ditulis tahun 60 Masehi kepada jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi. Salah satu tujuan penulisan kitab ini adalah menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah dan Mesias. Itu tujuan ditulisnya kitab Injil Matius. Dengan tujuan ini, penginjil Matius mau meyakinkan pembaca, mau meyakinkan jemaat yang berlatar belakang Yahudi itu untuk mempercayai Yesus sebagai anak Allah, untuk mempercayai Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu. Tetapi apa yang terjadi? Penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak bertobat dan tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Ini sesungguhnya adalah gambaran sikap orang Israel pada umumnya yang menolak Yesus sebagai Mesias, menolak Yesus sebagai Mesias rohani. Yang mereka tunggu, yang mereka nantikan, yang mereka dambakan adalah Mesias secara politis. Seorang raja, punya kerajaan, punya pengawal, dan lain sebagainya. Itu Mesias yang ada di benak mereka. Karena mereka menantikan Mesias secara politis, mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Mengapa? Karena pikiran mereka sudah dipenuhi dengan pertimbangan akal budi bahwa Mesias yang datang itu adalah Mesias secara politis, Mesias yang memiliki kerajaan. Dari sinilah kita mengerti ucapan Yesus dalam ayat 25. Karena semuanya itu engkau sembunyikan kepada orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Pertanyaan kita, apa yang Bapa sembunyikan dari orang bijak dan pandai? Jawabnya adalah jati diri Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Mesias. Siapakah orang bijak dan orang pandai yang Yesus maksudkan di sini? Jawabnya, mereka adalah orang-orang Israel yang lebih mempercayai pertimbangan akal budi sehingga mereka menolak kemesiasan Yesus. Dan siapakah orang kecil yang dimaksud di sini?
Jawabnya adalah orang-orang yang rendah hati, yang menerima Yesus sebagai anak Allah, yang menerima Yesus sebagai Mesias. Yesus pun memperkenalkan dirinya dalam ayat 27. Ada dua hal yang diperkenalkan di sini. Yang pertama, kuasa Bapa telah diserahkan kepada Yesus. Kuasa itu disebut dalam Matius 28 ayat 18. Kuasa di sorga dan kuasa di bumi. Kuasa yang semacam itu hanya ada pada Tuhan. Tidak ada nabi yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa yang semacam itu hanya ada pada Tuhan. Jadi dengan kalimat ini sesungguhnya penginjil Matius mau mengatakan, Yesuslah Tuhan, Dia anak Allah, Dia Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu. Yang kedua, hanya Yesuslah yang bisa mengenal Bapa, dan manusia bisa mengenal Bapa jika Yesus berkenan menyatakannya. Di sini Yesus memperkenalkan diri sebagai anak Allah yang berkuasa. Tetapi di sisi lain, dia berkasih karunia kepada siapa yang berkenan kepadanya. Di sini jelas bagi kita, keselamatan adalah kasih karunia Kristus semata. Itu diberikan kepada siapa yang berkenan kepadanya. Jadi berbahagialah kita. Jika kita menjadi pengikut Yesus, itu semua adalah kasih karunia Allah. Yesus berkenan memanggil kita. Yesus berkenan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Setelah Yesus memperkenalkan dirinya, barulah Yesus memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan ayat 28. Ini adalah panggilan yang pertama. Dalam panggilan yang pertama ini, Yesus memberikan jaminan, Dia berkuasa memberikan kelegaan. Ini sesuatu yang membawa sukacita bagi kita. Siapa yang tidak ingin kelegaan? Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya beban, lalu Yesus memberikan kelegaan. Semua pergumulan itu Dia tanggalkan, dan kita mengalami kelegaan karena telah bebas dari pergumulan itu. Kita pasti bersukacita dan kuasa untuk melepaskan segala beban yang menindih kehidupan kita itu ada pada Yesus. Karena di sini jaminannya jelas, Dia memberikan kelegaan. Jika ada jaminan yang seperti ini, hanya Tuhan yang dapat memberikan jaminan seperti ini. Tidak ada manusia, bahkan nabi sehebat apapun yang berani memberikan jaminan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuasa itu hanya ada pada Tuhan. Dan Yesus mengucapkan jaminan ini. Itu berarti Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Panggilan yang kedua, mari kita lihat ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Panggilan yang kedua memberikan ketenangan. Yesus punya kuasa memberikan ketenangan. Semua orang merindukan ketenangan dan kuasa untuk memberikan ketenangan itu hanya ada pada Yesus. Jika kita punya beban psikis yang berat dan kita benar-benar merasakan tekanan hidup yang hebat, Yesus punya kuasa untuk memberikan ketenangan itu. Itu jaminan Tuhan Yesus di sini. Nah, setelah itu barulah Yesus berkata dalam ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari sini kita mengerti apa yang membuat kuk itu enak dan beban itu ringan. Ada dua hal. Pertama, ayat 28, datang pada Yesus. Panggilan Yesus di sini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu berarti kita diminta untuk datang pada Yesus. Kalau kita ingin kuk dan beban itu menjadi ringan, datanglah pada Yesus. Jemaat sekalian, mengapa kita harus datang kepada Yesus? Karena di dalam Yesus ada kuasa untuk memberikan kelegaan. Yang kedua, ayat 29, memikul kuk sambil belajar pada Yesus. Jika kuk dipikul sendiri itu berat. Jika kuk dipikul sambil belajar pada Kristus, kuk itu ringan. Nah, apa yang dipelajari? Yesus memperkenalkan dirinya di sini sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati.
Jadi yang kita pelajari dari Yesus adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saudara, lawan dari lembut hati adalah keras hati. Kita tidak mungkin dapat mengalami kuasa Yesus jika kita mengeraskan hati seperti penduduk Korasim, Betsaida, dan Kapernaum. Milikilah hati yang taat pada Yesus. Ini hal yang pertama yang kita pelajari dari Yesus. Yang kedua, kerendahan hati. Lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Orang sombong senang merendahkan orang lain, menganggap diri lebih baik, dan tidak segan-segan menghina orang lain. Sebaliknya, orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar, mau mendengar, mau berbagi dengan sesama, dan mau membantu sesamanya. Inilah sesungguhnya rahasia yang membuat kuk yang dipasang Yesus itu enak dan beban menjadi ringan. Ternyata kuk dan beban itu menjadi bagian hidup orang percaya jika Yesus memasangnya. Artinya, semuanya itu seizin Tuhan. Tak ada kuk, masalah, dan beban pergumulan hidup yang dipasangkan kepada kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Saat kita mengalaminya, peliharalah persekutuan dalam Tuhan. Datanglah padanya dan belajarlah padanya. Itu yang Yesus minta dari kita. Jika kita melakukannya, kita mengalami kelegaan dan ketenangan. Hal ini mengingatkan kita terhadap ucapan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin.